kalau ada cuaca yang dapat membahayakan penerbangan, kita langsung menerbitkan yang namanya aerodrome warning. Kalau air laut itu naik ke atas ditarik oleh awan cumulonimbus. Nah, terus. Iya. Kalau knock upstream, Tapi knock upstream juga ada cumulonimbusnya kan? Halo, Sobat BMKG, ketemu lagi bareng kita. Sekarang kita ngobrolnya udah nggak santai lagi, kita ngobrolnya ngalor ngidul. Jadi sekarang kita bakalan jawabin sedikit Q&A yang udah kita lempar tadi di Instagram. Yang pertama, Charles Put. Charles Put ya? Iya, Charles Put. Halo Charles Put. Pesawat maksimal holding berapa lama? Holding itu apa, Kak? Siapa tahu ada yang nggak ngerti. Holding. Holding itu hold itu dari kata tahan. Holding berarti ditahan. Jadi ngempet mau landing apa enggak. Jadi pesawat itu holding biasanya berapa lama ya? Kalau menurut saya sih nggak ada batasan waktu ya berapa lama ya. kalau cuaca buruk terus ya holding terus. Betul. Kalau bensinnya udah mau habis, apa sih bensinnya pesawat itu? After. Bensin. Ya kalau bensin udah habis, dia pasti cari. Kalau di Juanda, pasti dia mungkin larinya ke Malang atau ke Madiun, yang terdekat lah. Atau alternatnya. Ya. Jadi biasanya itu pesawat mau terbang nih, prepare dulu nih dari bandara asal, terbang kira-kira di misalnya tujuan Juanda nih, cuaca buruk nggak? Kalau cuaca buruk berpotensi holding atau tertahan tadi, mereka sudah biasanya spare bahan bakar atau aftur. Berapa lama nih kira-kira nih dia bisa sampai cuaca buruknya habis, atau cari alternate bandara lain terdekat yang jelas. Nggak mungkin alternate tujuan Juanda, alternate-nya ke Jayapura, itu nggak mungkin. Dan jelas untuk bandara alternate-nya udah terregistrasi. Betul, jadi ya. yang udah direncanakan. Jadi kalau masalah keselamatan penerbangan kita nggak pernah main-main. Masih dengan orang yang sama, Charles Put. Sekarang dia nanya lagi, ini kayaknya orangnya kerja di bandara kali ya? Iya kayaknya. Ini bahaya wind shear. Wind shear itu apa lagi, Kak? Apa itu sejenis makanan? Waduh, Atau nama perempuan? Ainas. Kalau wind shear ya, kalau dilihat dari nama-namanya sih ini kayaknya hubungannya sama angin. Jadi kalau wind shear, kalau bahasa gampangnya itu adanya perbedaan arah ataupun kecepatan angin. Jadi arah anginnya itu nggak menentu. Jadi itu sangat berbahaya karena kalau kita take off maupun landing, arah anginnya itu harus jelas. Jadi kalau dari timur, terus-terusan dari timur itu malah enak buat take off ataupun landing. Tetapi kalau arah anginnya nggak beraturan, itu justru malah berbahaya. Apalagi kalau anginnya dari samping, bisa pesawat bisa sampai terbalik atau keluar dari landasan. Kira-kira gitu ya, Mbak ya? Kayaknya sih gitu, Pak. Ini saya ini pesawat kalau terbang itu arahnya searah angin apa melawan angin nih, Pak? Harusnya sih kalau kita main layang-layang kita berlawanan sama arah angin ya. Oh, jadi kita melawan Iya. angin ya, Kak. Iya. Barangkali ada Jadi kakak-kakak netizen yang belum tahu. Iya, kalau kita pesawat itu sistemnya kayak aerodinamis gitu. Jadi kalau yang berpengaruh itu sayapnya. Sayapnya ini ada gerakannya. Ini buat naik gimana, buat turun gimana. Gitu. Ada lagi nggak yang ditambahin? Mungkin kalau masih pada bingung itu gampangnya wind itu kan angin. Shear itu terjemahnya geser. Geser apa ya? Jadi angin yang geser. Kalau anginnya geser, kalau pesawat kan dia terbangnya di udara ya. Angin kan udara yang bergerak. Kalau anginnya geser, pesawatnya bisa geser-geser juga, gampangannya gitu. Jadi kalau misalkan kalian naik pesawat terus merasa kayak ada kok pesawatnya tahu-tahu goyang-goyang, nah itu bisa jadi indikasi wind shear. Saya pikir kalau pesawat goyang-goyang itu artinya belum teguh pendiriannya.
Ternyata ada windshield ya. Tapi kita goyang-goyang seperti halnya hati yang masih goyang-goyang, berarti masih bisa direbut oleh orang lain gitu. Ini Ya. kok antara winsir atau enggak Apa? lagi di style lagu TikTok, Pak. Oh, iya. Banyak goyang-goyang. Lagu yang mana? Lagu yang mana? Di TikTok lagu yang mana ini? Ini boleh gombal-gombal nggak? Jadi TikTok ini yang mana? Yang terpesona nih. Jangan sampai kita joget terpesona nih di sini nih. Bahaya kita gigil balik ke sini juga terpesona. Bahaya goyang pinggul bahaya. Bahaya terpesona. Oke, jadi windshield adalah seperti itu. Cek windshield itu di Indonesia pernah kejadian windshield nggak sih? Sering, Pak. Sering ya? Kan kita ngamati. Yang paling parah pesawat pernah terkena windshield yang mana? Yang di Solo ya? Kejadian Garuda di Solo itu windshield atau bukan? Waduh. Tahun kapan tuh Pak? Lupa ya Pak? Waduh, kita belum lahir, Pak. Maaf. Oke, next Bapak aja question. jelasin, Pak. Bapak jelasin, Pak. Janjiannya, Pak. Oke, kita next pertanyaan. Kita lanjutkan selanjutnya. Dari kakak siapa nih? Ali Fajar 691. Cuaca ekstrim. Guys, dari tadi yang tanya laki-laki semua ya. Saya tahu kalian adalah cowok-cowok yang jomblo nggak punya pacar. Menyempatkan diri untuk bertanya dengan kita. Cuaca ekstrim itu apaan? Cuaca ekstrim itu apa aja kali ya? Ini Ya. cuma cuaca ekstrim doang. Ya kalau cuaca ekstrim gampangnya ya. Tadi ini yang nanya juga nggak jelas nih. Cuaca Apa? ekstrim apa Oh. artinya, apa jenisnya, apa gimana? Ini sama aja nih. Mungkin kayak- maksudnya cuaca ekstrim dalam dunia penerbangan, Pak. Dunia penerbangan atau yang lain nih? Oke, kita jelaskan satu-satu aja. Kita jelaskan Enggak, soal satu-satu. tadi tanyanya adalah ini dunia penerbangan. Oh, jadi Q&A-nya Khusus tentang spesial, spesial. oke, berarti cuaca ekstrim di dunia penerbangan, Kak. Siap. Gimana, Kak? Apa yang berbahaya ini buat penerbangan, Kak? Ya kalau buat Hujan penerbangan ya kita biasanya kan kalau BMKG itu salah satu tugasnya itu menerbitkan yang namanya aerodrome warning. Jadi kalau misal kita ada cuaca ekstrim nih, kita prediksikan kalau ada cuaca yang dapat membahayakan penerbangan, kita langsung menerbitkan yang namanya aerodrome warning. Jadi apa aja sih jenis-jenisnya dari aerodrome warning ini? Ya misal kalau kita terbitkan aerodrome warning itu biasanya kalau kejadiannya hujannya lebat sampai jarak pandang itu rendah gitu. Bahkan bisa sampai 100 meter sampai 200 meter itu biasanya langsung kita terbitkan aerodrome warning sebelum kejadian itu, atau yang kita kira-kirakan akan memburu kita terbitkan aerodrome warning. Jadi itu salah satunya adalah hujan lebat yang dapat mempengaruhi jarak pandang pesawat baik ketika itu landing maupun take off. Cuaca ekstrim itu sebenarnya seperti halnya cinta yang keterlaluan. Jadi kalau cinta yang keterlaluan biasanya selalu mengekang kita. Nah, cuaca ekstrim juga sama. Kalau di bandara berarti terjadi cuaca ekstrim, dia mengekang pesawat. Berarti pesawatnya belum boleh terbang nih. Gitu kan? Atau pesawat lain belum boleh masuk. Nah, salah satunya itu kalau pas terjadi hujan lebat tadi menurunkan jarak pandang. Jadi bukan hanya jarak pandang yang kita terhadap gebetan kita yang turun, tapi pesawat juga punya jarak pandang yang harus terpenuhi sebelum dia take off ataupun landing. Terus selain itu tadi udah bahas itu ya, Cak? Iya, misal Apalagi? ada salju biasanya kalau di luar negeri nih, Mas. Pas salju saya belum pernah ke luar negeri, Pak. Ya kalau ada. Kita nggak tahu salju, taunya es serut. Saya lihat salju di drama Korea doang, Pak. Saya belum pernah, Pak. Lihat. Bapak harus sekali-sekali main. It's the one and only Digo Double G. Kemana, Pak? Waduh. Kemana? Ke Kazakhstan. Iya. Kazakhstan. Bapak nyebut Kazakhstan aja susah, Pak. Kazakhstan. Iya. Ya kalau ada salju kan biasanya salju menumpuk. Nah, itu biasanya pesawat susah untuk landing atau takutnya akan tergelincir kan. Kesejuan gitu ya. Iya, Pak. kebetulan. Kalau di Indonesia nggak ada salju. Sombong amat. Adanya apa? Es krim. Adanya es krim, ya. Yang kecil-kecil ya. Kadang apa ya? Banyak sih. Kadang ada angin kencang. Biasanya angin kencang, apalagi kalau dari samping itu. Itu apa namanya? Apa namanya itu? Ya tadi crosswind. Crosswind, teman-teman, crosswind. Jadi ada istilah lagi crosswind.
atau angin menyamping. Tadi kan wind shear, Tadi wind shear, sekarang crosswind kita Habis itu jelasin. masuk angin, guys. Iya, habis itu masuk angin. Orang pintar gitu. Silakan masukkan sponsornya ke sini. Oh ya, kalau nggak salah di Juanda ada display cuacanya ya? Oh iya, betul. Kita punya display cuaca, guys. Jadi kalau kalian ke terminal Promosi ya, terminal berapa ya? Di mana sih? Terminal 1. T1 ya, T1. Pokoknya di T1 itu pokoknya kalau dilihat di barisan T1 di situ ada display cuaca, kalian bisa ngeliat di situ. Isinya apa aja? Ya pokoknya Saya cuaca. saya jarang masuk terminal, Pak. Isinya apa aja Ya, terminal? ya ini untuk Apa ini aja? ya, untuk pengetahuan ya, kita kerja di BMKG kita, tapi kita jarang ke Iya, betul. Jadi bagi kita kalian jarang naik pesawat. Jadi jangan kalian pikir kita kerja di nama kita BMKG Juanda, kita selalu tiap hari masuk bandara ya. Oke, next pertanyaan. Udah habis kan? Udah habis. Tapi ada satu pertanyaan. Oh, gitu. Apa? Tadi Pak. Apa Jadi nih? Apa ini pertanyaan dari teman-teman Wibu Internasional. Jadi buat kalian para Wibu yang sudah menanyakan di kolom komentar kita ya, salah satunya. Oh yang itu ya Pak? Belalai gajah itu ya Pak? Betul Bapak. Water Jadi ada sport. pertanyaan itu, tunggu pertanyaannya Yang yang, lagi mana? viral di Wonogiri. Bisa nggak sih itu terjadi di Jatim? Bisa kan? Bisa, Bisa. bisa. Soalnya selama ada perairan dan awan cumulonimbus bisa terjadi kayak gitu. Nah, ya. Pertanyaannya adalah apakah water sport itu sama dengan knock upstream? Ya, itu apa ya? Kalau Gimana? Suka kamu sebagai penggemar kartun? bahas knock upstream, Iya, knock kalau upstream. belum tahu Skype ya itu nggak akan nyambung, udah gitu aja. Jadi kalau buat kamu yang tahu apa itu knock upstream, kamu harus tahu dulu yang namanya Skypian. Oke. Ya, apa itu Skypian? Wah, ini seru nih. Skema itu apa, Pak? Skema itu Nah, apa? sekarang Itu kita ngomongin kenyataan atau hayalan ini? Ini konteksnya kenyataan atau hayalan ini? Kita saya romping Ngomong Kak. konspirasi aja Pak. Jadi, Konspirasi. gimana? Nah, ini kayaknya Mbak Dia tahu nggak? Kira-kira tahu nggak knock upstream? Aku belum lahir kan? Itu bukan masalah belum lahir atau enggak ya. Ini adalah komik sepanjang zaman yang semua orang tahu Aku gitu. nontonnya Kapten Rika. Ya Allah. Ya ampun, Kapten Ri Sarangeo. Jadi yang Korea gitu. Jadi gimana bedanya apa nih? Ya, kalau knock upstream itu apa ya? Itu sebutan di kartun One Piece. Oke. Kalau saya sih nontonnya itu di kartun One Piece. Setahu saya ya, dari kartun One Piece ketika ini nih kelompok bajak laut topi jerami ini mau naik ke Pulau Langit, namanya itu Pulau Langit, namanya Skypia. まさか覚悟しろ全員戦隊にしがみつくなって Knock up stone. Jadi Ya. ketika dia mau naik, bukan satu-satunya aja, salah satu jalannya yaitu melalui naik yang namanya knock upstream. Jadi knock upstream itu sejenis kayak apa ya, luncuran air, pusaran air dari lautan menuju ke langit seperti itu. Jadi ini luncurannya tuh kalau di One Piece ya sampai 10 km. Soalnya ketinggian Skypia-nya 10 km. Oke, bedanya sama water sport apa terusan? Gimana? Kalau ini nih, Saya ya Gimana? Kalau Water sport gimana? Dia air laut itu naik ke atas ditarik oleh awan cumulonimbus. Nah, terus. Iya. Kalau ke knock upstream, tapi ke knock upstream juga ada cumulonimbusnya kan? tapi dia ke atas bukan karena dari awan itu. Karena apa ini? Dia dari dasar laut sendiri. Oh iya, Dari saya baru ingat. gas, tekanan gas. Tekanan gas dasar Oh, iya, laut ya, sangat tinggi. guys. Jadi tekanan gas dasar laut. Soalnya Oh, iya. di situ banyak seperti Apa ya? kayak gunung-gunung api yang baru mau muncul gitu loh. Oh, iya. jadi bedanya kalau tadi apa water sport Ya. itu karena ada tarikan dari awan CB.
Sedangkan kenap upstream itu karena ada dorongan dari gas dari lautnya. gunung ya, Iya, gas dari gunung lautnya. ya. Jadi Ya. itu bedanya. Ini kita mencoba membedah ini ya One Piece ya. Iya, sepertinya Secara kita- ilmiah. secara ilmiah kita membedah One Piece secara ilmiah. Bener-bener Di daerah ngalor ada ngidul ya kak ya. Di real life ada nggak sih no upstream? Kalau sepertinya harusnya ada ya. Karena ada beberapa Teori konspirasi nih. bukan sebenarnya ya teori konspirasi, tapi saya pernah lihat ada beberapa tempat itu memang ada gunung di bawah laut yang aktif, tapi mungkin jadi dorongan uapnya nggak se ekstrim itulah gitu kan. Ya namanya Iya. kartun. Tapi ada ya kak. Ada. Ada. Saya lupa. Cari ya kak. Ada saya lupa tempatnya, nanti saya cari saya. Kakak lupa. cari tuh PR-nya ya kak. Iya, oke, Buat oke. yang minggu depan ya. Oke, buat yang episode minggu depan ya. Tapi ini episode Depan, tergantung bulan depan ya. minggu depan atau bulan depan tergantung viewer Atau sih. tahun depan. Makanya view-nya harus banyak Iya, supaya ini kita harus banyak bikin. ya biar kita lanjutin lagi. Biar nanti nontonnya. kita bedah secara ilmiah yang ada di kartun One Piece. Ternyata ya kalau yang kita tahu tuh banyak sekali yang sesuai dengan kenyataan atau kondisi real kita gitu. Secara ilmiah itu saya rasa Eiichiro Oda udah mikir ya gitu. Iya, betul. Ini referensinya dari sini, wah hebat Betul. sekali itu Eiichiro Oda. Sebenarnya kita ini apa sih kak? Kenapa kita jadi kita lebih panjang membahas masalah ini ya daripada masalah sebelumnya ya? Saya tuh kasihan sama kakak ini loh, nggak nyambung loh. Oke, gimana? Masih ada pertanyaan lagi atau tidak ada? Ini sebelumnya kita sorry dulu lah. Ada lagi tak? Ada. Apa Close lagi? aja lah Masih- buat masih ada? besok. Udahan lah. Oh Apa-apa iya, lanjut. kita simpan besok. Iya, kita simpan buat besok ya. Ini kayaknya Ini udah. mohon maaf kalau ada yang belum kebaca ya, soalnya kita open Q&A-nya cuma 30 menit, terus kita Ya, buru-buru betul. langsung ngobrol kayak gini. Gitu. Jadi kalau masih ada yang belum terjawab nanti di Next episode tergantung dari Ya Mbak Dia, viewer ya. Mbak Dia kalau mau bahas One Piece undang kita lagi ya. Iya, betul. Jadi Undang kita. nanti ada sponsornya nggak kak? Ya. kita belum ada sponsor ya, Iya, masih belum kosong ada ya. sponsor Silakan ya. bagi yang mau sponsor, kita open sponsor apa Silakan. kayak gitu ya, Mas. silakan. Iya. Ya, gimana? Udah nggak ada lagi? Udah nggak ada kak. Kalau gitu kita sapa aja dulu netizennya. Sorry sapa. Oke. Salah. Say goodbye lah ya. Say goodbye, berarti sekian obrolan ngalor ngidul kita hari ini. Kita menjawab Q&A yang ada di Instagram. Jadi Instagram kita apa kak? @info BMKG Juanda. Info BMKG Juanda, silakan di follow. Pokoknya semua sosial media kita pakai nama @info BMKG Juanda. Jangan Hari- ketipu sama akun bodong. Jangan Ya. ketipu sama akun bodong karena IG kita sudah centang biru. Oke.